Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah subuh pagi ini Allah berkenan menuntun kaki kita ke Masjid Az-Zumar. Semoga Allah kumpulkan golongan-golongan ahli masjid. Az-Zumar itu kelompok atau golongan, walaupun datanya terlambat terus. Saya hampir pulang, saya kira nggak jadi ngaji. Alhamdulillah akhirnya satu persatu masuk. Subuh pagi ini Allah pertemukan saya dan jamaah. Mohon dimaklumkan saya kelahiran tahun 48, bulan Maret, jadi 75 tahun menjelang mau 76. Saya sadar jamaah. Ya Allah, saya sadar. Hitungan angka semua manusia termasuk saya dan jamaah tambah, tapi hitungan Allah berbeda. Surat 36 ayat 68 ditulis kalau ngaji itu. Wa man nu'ammiruhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Jadi orang seperti saya dan jamaah ini sudah ada sinyal-sinyal pikun. Azan pun juga pedot. Sadarlah jamaah. Mumpung Allah masih izinkan hidup. Jangan sia-siakan umurmu. Mahal umur itu. Baik, pagi ini kami akan nasihatkan. Perbanyaklah doa pada saat sujud. Semoga jamaah yang mau mendengarkan pengajian pagi ini itu merupakan hamba yang dipilih oleh Allah. Berat Pak mendengarkan pengajian itu Pak. Karena setan ngeroyok Pak. Jangan ngaji. Pulang tidur enak kok. Buat apa ngaji itu? Nah di sini letaknya. Di kuburan nggak akan ditanyakan apa-apa. 3 perkara saja. Sedekah, taklim seperti ini Pak. Dan anak soleh. Mengapa kita harus banyak doa pada saat sujud? Karena disitulah hamba-hamba Allah yang paling dekat kepada Allah ya saat sujud itu. Surat 6 ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya. Yang buat doa iftitah itu. Kita ini berkomunikasi berhadapan langsung kepada Allah. Walaupun tidak akan mampu melihat wujud Allah. Tapi Allah melihat di situ ihsan. Dijawab oleh Allah doa-doamu semua. Dari takbiratul ihram sampai akhir salam. Langsung Allah melihat, mendengar. Dan Allah kerahkan jumlah besar malaikat. Apalagi Ramadan seperti ini Pak. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ikutlah bertasbih malaikat.
doakan hamba-hambaku yang pada saat itu mau sujud. Jelas nilai pahalanya jauh lebih bagus dibanding di luar Ramadan. Perlu kita ketahui jamaah. Berangkat dari tema ini Rasulullah sampaikan sebuah hadis Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu bil abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Kata Rasul, pada saat sujud itu fa aksirud du'a, perbanyaklah doa. Seluruh sholat sunat maupun wajib. Kata Rasul, paling tidak sujud yang terakhir. Siapa tahu subuh kita pagi ini merupakan subuh yang terakhir. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan pulang. Surat 31 ayat 34. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ Inna Allah alimun khabir. Tidak seorang pun akan tahu apa yang akan menimpa, bencana apa yang akan mengena untuk diri kita pagi ini, apa yang akan mengena hamba-hamba Allah yang sekarang mudik sampai Cikampek macet. Kita tidak akan pernah tahu. Apakah sampai di Jawa sana masih selamat? Wallahu a'lam. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana kita akan maut. Saya orang Jawa, belum tentu mati di Jawa. Allah berikan kelebihan saya. 7 anak. 14 cucu, 2 cicit. Anak saya berebut harus ikut sana. Tidak. Allah yang akan menuntun saya di mana hidup, di mana saya mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul. Surat 67 ayat 2. Al-Mulk. Biar saya pasrah sama Allah. Yang penting kami waqalu sami'na wa ata'na. Itu hadisnya. Perbanyaklah doa pada saat sujud. Kita runtut ilmiahnya. Banyak orang-orang kafir yang sudah masuk Islam karena menemukan kebenaran. Bedanya orang yang asli Muslim malah murtad karena urusan dunia. 3 ta, ya. Harta, tahta, wadon baik. Ini yang menyebabkan manusia bisa ke surga, tapi bisa menuntun manusia ke neraka. Disebut virus Wuhan. Semoga kita dalam lindungan Allah. Perlu kita ketahui jamaah. Di dalam struktur tubuh manusia. Ini menurut Profesor Dr. Marcus Beckler. Dari Prancis yang masuk Islam. Tahun 61. Lantas Profesor Dr. Sisfir dari Inggris. Tahun 66 masuk Islam. Beliau ahli forensik. Marcus Beckler ahli saraf. Lantas ada Profesor Dr. Tagata Tetchison dari Meksiko masuk Islam. Beliau spesialis kulit. Hanya Al-Quran yang menerangkan kulit manusia itu ada 3 lapis.
Masya Allah, ini pentingnya ngaji di Az-Zumar. Az-Zumar ngundang ulama nasional, pakar tafsir 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Allah ilhamkan ke saya. Sangatlah rugi. Mudah-mudahan tahun depan saya hidup dan ngisi lagi. Tidak usah mahal-mahal, saya sudah banyak harta. Sungguh rugi. Ini kan bisa hidup ayat. Kita bisa terbuka telinga, bisa melek. Oh itu loh ayatnya. Di dalam struktur tubuh manusia ada 1,3 triliun sel-sel. Ada 361 sendi-sendi. Ada 208 tulang-tulang yang semakin akan pengapuran osteoporosis itu. Ada 6 meter usus halus semakin kendor. Ada 9 miliar. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Ada 7 miliar saraf yang ada di kepala kita ini. Otak besar, otak kiri kecil, otak kanan, otak kiri, memori, rekaman-rekaman informasi dari luar direkam oleh memori itu, transfer ke otak, otak yang memanage. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ditulis 3 lapis kulit itu ada di surat 41 ayat 19, 20, 21. Biasa kalau kiai ngisi kajian di Al-Azhar, di Al-Ihsan Jaga Permai, itu seluruh jamaah yang nom-nom, yang muda Pak, pasti bawa buku sama petelot. Petelot itu pensil. Yang sepuh cukup mendengarkan saja. Nulis juga keliru. Silakan, ngantuk pun silakan datang. Boleh ngantuk sambil ngelus-ngelus dengkul ya. Tapi telinga nggak boleh ngantuk. Mungkin ada yang baru ketemu saya pagi ini, atau yang sudah melihat ribuan YouTube kami yang ada di YouTube itu. Deretan saya di Hidayat Abdul Somad, di situ sudah jelas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah di sini akan berbicara ilmiah. Perlu kita ketahui bahwa otak manusia itu berat. Allah ciptakan manusia itu mahal. Tidak bisa diukur dengan, tidak bisa dirupiahkan. Bayangkan, perampok-perampok, penculik-penculik dari Thailand yang dijual ke Amerika, California. Ini fakta. Maka di California itu ada bank sperma, ada bank jantung, ada bank ginjal, ada bank bayi, ada bank mata. Satu ginjal manusia sekarang bisa sampai 5,6 miliar. Jantung bisa 7,5 miliar Pak. Subhanallah, mahal. Organ tubuh manusia mahal. Jamaah kami ada yang pernah beli mata Pak. Yang bagus, satu mata itu 60 juta. 2 mata 120 juta. Walaupun dipakai tetap goncang begini Pak, karena enggak ukurannya. Ya Allah. Ada yang bapaknya ginjalnya sehat, karena anaknya hafid Quran, ginjalnya rusak, dipotol satu Pak orang tuanya Pak. Subhanallah, syukur pagi ini jamaah bisa hadir. Yang sudah hadir pulang biar tidur. Subhanallah, Al-Quran kalau dikupas jamaah, maka masih harus mengundang ahli tafsir yang wawasannya nasional internasional. Hidup nanti Az-Zumar. Kita lanjutkan. Otak manusia itu berat. Beratnya adalah 1,2 kilogram sampai 1,4 kilogram.
sampai 1,5 kilogram. Pertanyaannya kenapa kepala nggak gonjang-ganjing kayak tsunami? Di sini jawabannya diilmiah oleh para ahli tadi. Markus Pechler yang masuk Islam dari Perancis itu. Setelah masuk Islam namanya diganti Muhammad Maurice Bukhari. Dan saya semua bukunya saya pelajari sudah khatam beberapa kali. Otak manusia itu abot berat. Mengapa tidak goncang kepala itu? Inilah kemahabesaran Allah. Karena otak itu mengapung, ngambang. Perahu yang di laut itu berapa ribu ton itu. Kenapa enggak tenggelam? Mengambang. Ada teknis, ada alat yang untuk mengambang. Nah, otak manusia itu mengambang di atas mangkuk, tulang tengkuk belakang. Posisi di atas jantung. Dan itu harus tersiram darah segar. Kalau otak tidak pernah tersiram darah segar, ini bahaya. Kami berikan contoh dalam Qasasul Anbiya. Rasul itu saat bangun tidur. Walaupun jamaah banyak lupa doanya. Saya tahu kalau mau tidur jamaah doa. Tapi bangun tidur, ya Allah, angkeh sing lali, Pak. Banyak yang lupa. Tidur bangun langsung ke belakang. Jangan. Ikuti sunnah Rasul. Jadi saat kita bangun tidur, doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setelah itu Rasulullah sujud syukur jamaah. Bersyukur Allah hidupkan lagi. Nah kalau jamaah belum seperti itu, besok malam kalau bangun tidur, coba kita baca bareng doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terus sujud syukur. Mengapa? Saat manusia tidur otak itu kering. Nah saat sujud itulah dengan kebesaran Allah akan mendapatkan transfer darah segar dari jantung itu. Alhamdulillah. Ini ilmiahnya di situ, Pak. Eling-eling, rungokno tenan ya. Besok malam kalau bangun tidur itu contoh Rasul. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Baru sujud syukur. Apa yang dibaca? Kalau enggak hafal yang panjang, yang pendek, subhanallah. Terus subhanallah. Kalau hafal surat 46 ayat 15. Itu bacaan sujud syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu bacaan sujud syukur. Kalau itu belum hafal, Islam itu mudah. Udah baca subhanallah saja. Itu tanda bukti syukur kepada Allah atas nikmat sehat, atas nikmat hidup. Maka Allah murka besar kepada manusia-manusia yang petentang-petenteng mengingkari nikmat sehat. Surat 14 ayat 7 dan 34. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la asidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu ayat 7. Azab yang sangat dahsyat bagi orang yang mengingkari nikmat Allah, tidak mau sholat,
Ngaku Islam tidak puasa. Iman, iman. Sholatnya juga sholat pencitraan tok. Nanti Allah marah. Al-Baqarah ayat 8. Itu ngibul namanya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia di permukaan bumi ini, saya beriman kok, tapi Allah melihat. Karena Allah enggak tidur. La ta'khudhu sinatu wala, ngapusi kamu. Wa mahum bimu'minin, ngibul kamu, kafir kamu, munafik kamu. Maka saum itu diperintahkan oleh Allah bukan untuk orang Islam, untuk orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Karena orang yang ngaku Islam belum tentu saum. Tapi yang mukmin pasti saum kecuali darurat. Jamaah rahimakumullah. Di situ ilmiahnya dan manfaatnya orang sujud lama. Maka Allah sampai menegaskan dalam Al-Quran ada 117 kata ta'kilun. Tapi juga ada 117 kata ya'kilun. Otak itu, otak memanage semua informasi dari luar. Setelah otak memanage, kesimpulan akhir ditransfer ke kolbun. Kolbun ini casing, bisa plan Pak. Ali Imran ayat 78 itu kolbun. Maka dalam kitab Fafiru ilallah halaman 116, akhir-akhir zaman nanti banyak orang yang jam 6 pagi mukmin, sore sudah kafir Pak. Karena dimiskinkan oleh Ya'juj, Ma'juj dan Dajjal. Dimiskinkan oleh karakter Yahudi Nasrani. Dipaksa. Banyak contoh di Andalusia yang sekarang Spanyol itu. Ngeri Pak akhir zaman ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah ditransfer ke absor, ditransfer ke fuad atau afidah, itu mata hati. Lantas dianalisa kompromi dengan ulil albab, ulil nuha. Kesimpulan akhir adalah di dalam hati nurani itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadil mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wayal qalb. Ibarat laptop harga 20 juta. Kalau IC-nya itu rusak, fuadnya rusak Pak, seluruh tubuh walaupun gagah, bintang 1 sampai bintang 7, raja seumur hidup, tetap saja rapuh. Karena di situ tadi tidak tertanam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Clear. Selanjutnya, doa apa yang harus kita baca saat sujud itu? Tadi temanya kan perbanyaklah doa pada saat sujud. Lebih-lebih malam Lailatul Qadar, iktikaf seperti ini jamaah. Tanda bukti tawaduk kepada Allah di situ Pak, rendah hati kepada Allah. Tentu yang biasa membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, yaitu dibaca ping 3. Yang biasa membaca Subhana Rabbiyal A'la dibaca 3 kali. Yang biasa membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, yaitu dibaca. Baru meneruskan doa yang dianjurkan Rasul. Ada 7 doa. Namun Kiai sampaikan 3 doa saja karena dibolehkan oleh Rasul. Pertama, doa yang dibaca oleh Rasul waktu itu,
Dengarkan baik-baik dan nanti menirukan saya. Biasa yang masjid-masjid besar seperti Al-Amin, kami sudah kasih fotokopinya makalahnya, karena saya taklim di sana, Nurul Hidayah, Darul Ma'arif, Al-Ikhlas, Ar-Ridwan. Sini mudah-mudahan Syawal ada taklim, walaupun 1 bulan sekali. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Itu doa pertama. Sahih Muslim. Coba kita ikuti, saya dulu. Allahumma inni, monggo. As'aluka husnal khatimah. Wah, pinter udah hafal itu. Mudah-mudahan keluar pintu tetap hafal. Masuk telinga kanan, bablas ke hati. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, dengar itu ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Akhirkan ajalku, akhirkan hidupku dengan husnul khatimah. Siapa yang gak pengen mati dalam husnul khatimah? Semua pengen. Pertanyaannya, parameter husnul khatimah itu apa? Kata Nabi, orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan iman dan beramal soleh. Awas. Iman saja belum. Banyak orang, saya juga iman kok, sholat gak kamu? Jadi standar atau ukuran orang husnul khotimah itu adalah mati dalam keadaan iman, tidak murtad. Iman dan beramal soleh. Clear. Hadis lainnya, orang yang selalu mendawamkan dan selalu lidahnya terbasahi dengan la ilaha illallah, itu akan refleks terbawa saat sakaratul maut. Surat 47 ayat 19 itu perintah Allah itu. Gerakkan lidahmu, hadirkan ke hatimu, amalkan sehari-hari. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu surat Muhammad ayat 19. Alhamdulillah jamaah bisa hadir. Hadisnya, man kana akhiru kalamihi faqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Clear hadis sama Quran. Semoga lidah kita selalu bergerak walaupun tidak terdengar oleh orang lain. Dengan gerakan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Supaya bisa seperti itu, bagaimana caranya? Sedialah payung sebelum dipayungi. Ke masjidlah Az-Zumar sebelum dibawa ke masjid Az-Zumar untuk disolati. Solatlah sebelum disolatkan. Bersihkan hartamu dengan zakat, infak, sedekah sebelum dimandikan. Tutuplah auratmu, tutuplah rahasia keluargamu. Tutuplah aib tetanggamu sebelum dikafan oleh orang lain. Kuburlah nafsul amarah dan nafsul lawamah sebelum dikubur di Pondok Kelapa atau Malaka. Itu jawabannya. Baik, doa pertama itu jamaah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Kita baca bareng. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Semoga jamaah hafal. Nanti saya kirim adalah lewat WA sama Pak Burhanuddin, nanti disebarkan. Nomor 2 ya. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Tirukan. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Baik. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ya Allah. Terimalah tobatku sebelum mati, sebelum engkau matikan ya Allah. Rasul bersabda,
Innallaha yaqbalu taubatal abdi hatta yughargir. Tobat ya sekarang ini saat masih sehat. Jangan sudah sekarat baru tobat, tertutup. Hapuslah dosa-dosa dengan memperbanyak istighfar. Itu dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar enggak bisa. Ada hak Allah, ada hak Adam. Kalau dosa membunuh orang soleh di jalan tol, enggak bisa. Ada proses panjang itu pembunuhan itu. Surat 4 ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Maka di Mekah sekarang itu di Majelis Mufti Mekah, rungokke tenan iki. Allah melarang keras membunuh orang. Jangankan orang mukmin, orang kafir saja enggak boleh. Al-Maidah ayat 32 itu. Apalagi orang mukmin yang tidak berdosa dituduh radikal teroris, dibedili dardor karena enggak ngaji di Az-Zumar, enggak main-main. Harus minta maaf kepada sahibul musibah pertama. Harus memenuhi diat 10 miliar per kepala. Baru diputuskan mahkamah syariah. Itu pun sulit pokoknya. Harus taubat nasuha melalui proses sholat taubat. Bulughul Maram 165, sholat awabin namanya. Masya Allah pentingnya ngaji di sini jamaah. Kita lanjutkan nanti Syawal saja. Itu dosa besar. Kalau dosa kecil-kecil cukup fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau orang mau tobat nasuha benar, hapus dosanya. Surat 66 ayat yang ke-8. At-Tahrim. Karena ini hafal Quran ya, jadi harus dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ayatnya. Hapus dosamu. Tapi dengan catatan tobatmu itu sebelum sekarat, sebelum sakaratul maut. Kalau sudah tobat enggak iso, Pak. Dituntun Allah enggak nyambung. Lidah semakin mengkerut menghadapi malaikat Israel itu. Berat sakaratul maut itu. Tobat ya sekarang ini. Kalau tobat sudah sekarat ditolak oleh Allah. Seperti tobatnya Mas Presiden Fir'aun. Ditambah Mas sekarang karena dia dari wetan ya. Rungokke. Fir'aun pernah tobat. Surat 26 ayat 63. Fa'auhayna ila Musa anidhrib bi'asakal bahr. Saat laut dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya, jadilah jalan tol darat, tol laut, tol udara, tol Cipali. Kereta cepat belum ada waktu itu. Lewatlah Nabi Musa berikut 12 pasukannya. Rupanya Mas Presiden Fir'aun ngikut. Kejar dengan 3.000 tentara.
Jadi jalan tol buat lewat ditambah mas sekarang, Mas Fir'aun. Nah sampai di tengah Laut Merah, Allah berkehendak lain. Musa, betul Allah Tuhanmu dan Tuhanku. Saya tobat Musa, tolong mohonkan ampun kepada Allah. Saya manusia paling dosa besar di dunia. Karena saya membunuh bayi-bayi laki-laki, ribuan bayi yang soleh-soleh. Kenapa saya bunuh? Karena bayi nanti kalau takut guncang kursi saya. Saya maunya 4 periode. Ini ketakutan. Fir'aun ketakutan kalau diguncang. Maka setiap orang soleh dijegal terus oleh Fir'aun itu. Karena dia takut. Kalau sudah lengser kursinya diganti anak soleh. Nah, itu karakter Fir'aun seperti itu jamaah. Ojo nyebut nama nanti kena ITE. Ini fakta nggak bisa dipungkiri. Kelihatannya Muslim, tapi karakternya Fir'aun. Ini menurut ayat itu, Pak. Orang soleh dipateni, Pak. Koruptor dikaburin. Astagfirullah. Maka Musa, nggak iso kamu tobat. Allah marah. Dikasih kesempatan lama kamu nggak tobat, petentang-petenteng. Menyiksa rakyatmu, Masitoh dan suaminya, 5 anaknya digodok, direbus. Itu kekejaman Fir'aun. Allah jelaskan surat 26 ayat 130. Wa idza babtostum jabbarin. Jika menyiksa, menghukum, memenjarakan dengan mencarikan pasal salah kepada orang yang benar, saya tidak ikut intervensi hukum, ngibul itu. Fir'aun itu yang pegang tongkat seluruh negara Mesir waktu itu. Intervensi kemana-mana, ke hukum, ke politik, ke sosial. Ya Fir'aun itu. Semoga tidak di Indonesia. Turun ayat. Musa informasikan bahwa Fir'aun akan saya cabut dengan su'ul khotimah. Tapi badannya saya selamatkan. Ini ngaji, penting. Ditulis itu. Jadi Fir'aun itu mati, sudah dimatikan oleh Allah dengan su'ul khotimah, tapi jasadnya masih utuh. Tahun 1661 Kiai ke Mesir survei, betul enggak 4,3 meter panjangnya Fir'aun itu di Mesir, di salah satu piramid yang sangat indah. Jamaah mau ke sana mahal ongkosnya. Harus umroh yang plus itu, Pak. Bisa ke sana. Umroh yang plus itu sampai 75 juta, Pak. Bisa nurut-nurut ke nengok saudara kandung Mas Presiden Fir'aun. Ayatnya dicatat surat 10, surat Yunus ayat 91 dan 92. Ini ayat yang menerangkan bahwa jasad Fir'aun itu masih utuh. Nanti kami terangkan ayatnya. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Fir'aun, kamu saya cabut nyawamu, tapi badanmu saya selamatkan. Liman khalfaka ayah, untuk pelajaran presiden-presiden, raja-raja, khalifah-khalifah di seluruh dunia. Di seluruh dunia itu ada 223 negara. Jumlah manusia 7,6 miliar. Agar presiden di dunia ini tidak sombong seperti Fir'aun. Kalau mengikuti Fir'aun, jahanam nanti. Itu ayat 92 yang menerangkan bahwa Fir'aun itu jasadnya masih utuh. Nah, itu kan bertentangan dengan surat 28 ayat 88. Surat Al-Qasas atau surat 28 ayat 88.
ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Kullu syai'in halikun ila wajah. Semua akan hancur kecuali zat Allah. Bagaimana dengan ayat ini? Lari ke hadis. La ta'kulul ajsadal anbiya min dabbah fil maqbarah. Seluruh jasad para rasul itu tidak akan pernah tersentuh rayap. Jadi jasad rasul itu selamat, Pak. Maka Madinah mau diobrak-abrik oleh kelompok jil. Raja Salman Abdul Aziz melarang, Pak. Karena hadis itu sahih. Jadi masalah nanti kalau makam Rasul dibongkar nanti. Itu artinya sahih. Jadi jasad Rasul itu masih utuh, nanti dihancurkan Allah kiamat. Dan jasad Presiden Fir'aun masih utuh. Eleng-eleng itu. Baik, doa yang terakhir ketiga. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kita tirukan, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Hati kita ini kadang mudah pelin-pelan, Pak. Saya termasuk mancela-mencela bahasa Cinanya, Pak. Di dalam kitab Fafiru ilallah halaman 16. Akhir zaman nanti banyak manusia yang pagi masih mukmin, sore sudah kafir karena krisis moneter. Karena dimiskinkan oleh pemimpin yang karakter dajjal tadi. Akhirnya dengan kadal fakru ayakuna kufran. Kalau sudah urusan perut, Pak. Aduh ya Allah. Semoga saat itu kita sudah diwafatkan oleh Allah, Pak. Karena akan dimurtadkan, dipaksa oleh dajjal. Eling-eling itu. Ya Allah. Kami ini lemah ya Allah. Hati kita ini lemah. Sabit qalbi. Karena hanya Engkau yang mampu maha membolak-balikkan hati kami. Karena itu sabit, kokohkan, kekehkan, kukuhkan, istiqomahkan, konsistenkan hatiku dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Itu isinya di situ, Pak. Semoga sampai akhir napas kita tetap la ilaha illallah. Selesai 3 doa. Rasul menambahkan, kalau itu sampai belum hafal juga, tolong sujudmu terakhir itu tutuplah dengan Al-Baqarah terakhir. Itu jamaah sudah hafal semua, Pak. Coba baca bareng-bareng. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil. Baru duduk tasyahud tahiyat sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ojo salam dulu, baca doa dulu. Bulughul Maram halaman 165. Kata Rasul, apabila kamu membaca tahiyat akhir, mohonlah 4 perkara kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Baru salam. Itu sunnah Rasul. Semoga sawal nanti saya fotokopi doanya dibagi-bagi jamaah.
Semoga yang hadir nanti ada 1000 jamaah kurang 900. Sampai di sini jamaah dengan tema perbanyaklah doa pada saat sujud. Terima kasih. Silakan tanya jawab sampai jam 10. Monggo ibu satu pertanyaan, bapak satu pertanyaan. Silakan. Yang kaitan dengan tema ini boleh juga tanya tahun 2024. Ojo guyu, ini serius ini. Monggo silakan. Sing kendel takon ojo isin-isin ya. Jangan penasaran nanti kiai mulai malah penasaran. Monggo. Bapak-bapak mewakili bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya nih terkait dengan doa-doa. Iya. Itu kan di Al-Quran banyak sekali doa-doa rujukan dari Al-Quran ya. Iya. Dan doa-doa tadi rujukannya itu apakah dari Al-Quran atau memang hasil karya para ulama gitu ya. Dan kalau dari Al-Quran kan jelas tadi yang dibacakan yang terakhir surat Al-Baqarah ya, itu doa dari Al-Quran, dan doa itu bisa mendapatkan pahala kalau dari Al-Quran. Tapi saya melihat kalau doa-doa dari para ulama ini bagaimana nih gitu ya. Itu aja mungkin dari saya yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini penting ini. Kalau nggak ada yang tanya nanti tidak berkembang. Rungok ketenan ini. Hadis yang dibaca kiai tadi Sahih Muslim 2441. Kata Rasul, doa apa saja. Pertama dalam Al-Quran dan dalam hadis gitu loh. Clear Pak. Afdolnya dari Al-Quran itu. Tapi Rasul juga menambahkan kecuali di Al-Quran ya tadi Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Terus terakhir tadi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai akhir. Itu sahih semua, muttafaqun alaih, boleh dibaca. Tapi jangan tinggalkan Al-Qur'an gitu. Clear. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Betul pertanyaan jamaah. Kalau yang doa-doa dari hadis tadi belum hafal, yang paling gampang ya Al-Baqarah tadi, Pak. Loh. Bahkan kata Rasul, kalau kamu bisanya cuma doa sabu jagat, ya itu dibaca, Pak. Tapi yang penting jangan dibatin kayak kelompok Wahdatul Wujud. Kelompok Wahdatul Wujud itu sholat, tapi orang mau apa-apa, Pak. Meneng wae, Pak. Nganggu hati, oh, keliru. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah sholat juga membaca, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Rasul, Pak. Tidak meneng pelanga-pelongo wae, yang penting sholat. Aja ditiru itu. Kelompok Wahdatul Wujud manunggaling kawula kelawan Gusti. Organisasi Islam di negeri kita ini sudah macam-macam, Pak. Yang sangat ngetren sekarang Islam Nusantara, Pak. Astagfirullahaladzim. Inilah akhir zaman perang asimetris, perang sinkritis, perang propaganda, ghazwul fikri, perang menggabung-gabungkan ajaran agama Islam dan ajaran agama lain. Sholat boleh di gereja, buka bersama boleh di gereja, semua agama sama saja, semua orang yang beragama masuk surga. Ya Allah. Jangan ikuti seperti itu. Sekalipun profesor, doktor, kiai haji yang ceramah. Ora oleh, Pak. Kalau sudah menyangkut akidah, lakum dinukum. Alasannya mereka apalah? Toleransi. Itu toleransi kebablasan, menyesatkan. Pengertian toleransi itu ya udahlah. Yang sana biar sana, yang sini biar sini. Jangan mengganggu. Itu pengertian toleransi itu loh. Baik, pertanyaan jamaah saya jawab tadi. Betul. Kalau yang hadis-hadis, kalau pendapat ulama bisa benar bisa salah, Pak. Tapi yang saya sampaikan hadis Rasul itu. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Itu hadis sahih. Diikuti monggo, orang diikuti monggo. Mau baca Al-Baqarah terakhir bagus itu.
Baik, itu namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Ikuti jika mampu. Terima kasih, kita lanjutkan dari ibu-ibu, monggo. Kasih mic. Kalau ibu-ibu ada, alhamdulillah, nggak ada ya bapak-bapak lagi. Nah, harus ada. Nanti penasaran kiai pulang malah saya mau tanya nggak jadi. Monggo Bu, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tadi Bapak bilang kalau doa yang paling bagus adalah pas sujud di lantai. Bagaimana dengan yang sudah tidak bisa sujud di lantai karena dengkulnya? Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu nggih. Terima kasih, itu pertanyaan sangat penting itu. Lah kalau nggak ditanyakan orang ngerti kita. Dalilnya pun orang ngerti. Bagaimana kalau sholat yang sudah darurat? Surat Ali Imran ayat 191 loh, clear. Jadi ahli Al-Quran pasti bisa menjawab karena hafal Quran, Pak. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Itu dalilnya sholat, Pak. Rungokke tenan. Kata Allah, kalau kamu masih mampu berdiri, sholatlah dengan berdiri, Pak. Ya Allah, saya sudah enggak mampu, geger, punggung saya sudah rapuh, ya Allah. Sudah stroke, ya Allah. Oh, begitu ya. Kalau kamu enggak mampu berdiri, qu'udan, lungguh. Ngerti lungguh enggak? Duduk. Duduk pun sebisamu. Ada yang duduk pakai kursi. Ada yang pakai kursi malah kejungkel. Ada yang duduk dengan bersila. Boleh. Qu'udan. Kalau duduk sudah tidak mampu, terlentang. Junubihim. Terlentang tidak mampu. Berbaring ke kanan, junubihim. Berbaring ke kanan, tangannya sudah loyo. Berbaring ke kiri. Ke kiri juga sudah lumpuh, ya Allah. Apakah kamu masih mampu menggerakkan jari penunjukmu? Maka tahiyat itu jari penunjuk yang dipakai, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Bukan asyhadu alla ilaha illallah, bukan. Kalau jari penunjukmu sudah tidak mampu, apakah kamu masih mampu menggerakkan telakup matamu, kelopak matamu? Kedip merem. Gerakkan. Kalau semuanya sudah merem, baru disolati. Selesai. Berarti kalau jamaah tadi temanya kan perbanyaklah doa pada saat sujud. Sujud yang normal maupun sujud yang darurat dianggap oleh Allah nilai pahala. Orang yang sudah darurat tidak bisa sujud, Pak. Apalagi mohon maaf vertigo yang sudah yang sudah amat keras. Buat dingklok, Pak, malah ambruk, Pak. Bagaimana? Ya sholat di kursi dengan sujud isyarat tadi, walaupun tidak nempel ke tempat sajadah. Ada 7 organ tubuh. Kalau normal semuanya harus difungsikan. Tapi tidak semua orang mampu, Pak. Kakak saya itu umur 86, Pak. Sholatnya sudah dengan duduk sila, Pak. Sujud udah gak mampu. Tapi bacaan sujud tetap dibaca. Begitu Ibu, jadi ojo khawatir. Dengan alasan apapun darurat, itu Allah memberikan ma'fu. Nilainya dianggap oleh Allah sama. Karena intinya adalah
subhanallah. Wallahu a'lamu bishawab. Silahkan, mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu yang darurat, tetap saja perbanyaklah saat isyarat sujud itu dengan doa. Matur nuwun, tambah lagi sampai jam 8 saja ya. Ini kiai kan jurkam dulu. Jadi kalau ngomong itu betah sampai 4 jam. Dulu kiai itu jurkam P3 Pak, zaman Senaro. Calon DPR alhamdulillah kalah. Saya akan calon DPR Az-Zumar saja. Nah sekarang saya keluar dari politik praktis. Saya nggak ikut P3 karena sekarang partai pontang-panting Pak. Saya nggak ikut PKB, partai kiai kebingungan Pak. Apalagi partai lain enggak. Saya jadi gurunya tokoh-tokoh partai Pak. Jadi sering pada tokoh-tokoh partai ke rumah minta doa. Saya bukan dukun, saya memberikan arahan jadilah politik yang soleh, jangan jadi politikus atau policurut. Saya kira demikian jamaah yang dapat saya sampaikan. Kiai banyak kekhilafan. Saya doakan semoga jamaah panjang umur, sehat untuk ibadah. Kalau mau ada yang mudik, ojo lali. Bismillahi majreha wa mursa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya Allah, saya pulang ke Jawa ya Allah, selamatkan sampai Cikampek, sampai Jawa. Semoga balik sini lagi makmurkan Masjid Az-Zumar. Saran kiai, lain kali kalau pas jadwal kiai ke sini jangan sampai hadirnya keduluan kiai. Ora elok. Terima kasih jamaah ya, mudah-mudahan kita akan ta'aruf sampai kapanpun nanti. Takob, kalau ketemu saudara nanti, ojo minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang mendengarkan menjawab takobal ya karim. Baru, oh ya minta maaf ya, ya kono mangan-mangan jeneng dodol dan sebagainya. Itu terus supaya kita tidak jadi kisruh, saya memberikan arahan saja dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sudah resmi Idul Fitri adalah hari Jumat. Lantas dari pemerintah kita masih nunggu. Sebagian besar masjid-masjid nunggu pengumuman pemerintah. Boleh. Tapi yang sudah yakin, enul yakin, hakul yakin bahwa Jumat itu sudah 1 Syawal, ya batal, jangan puasa. Adapun nanti sholat Idul Fitri karena itu sunat. Abdulnya sih ya Jumat itu sholat sunat, sholat Idul Fitri. Kalaulah tidak sholat ikut Sabtu, ora popo. Itu arahan saya seperti itu, supaya kita adem dan rukun. Memang inilah Indonesia Pak. Ya namanya saja Indonesia. Jadi tunggu pemerintah dulu. Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman kami yang di pusat sudah saya WA tokoh-tokoh partai dan tentu yang ada Kementerian Agama. Terlepas sifat memaksakan pemerintah. Mudah-mudahan kita berdoa bareng hari Jumat itu. Kalaulah terjadi tidak bareng, ya udah wallahu alam, lana a'maluna walakum a'malukum. Nanti di akhirat Allah yang maha benar. Silakan yang mau Idul Fitri hari Jumat monggo, dalilnya kuat, sah, hadis dan Al-Quran juga. Jangan saling menyalahkan. Perbedaan pendapat tidak akan pernah selesai sampai kiamat. Jangan terus, itu NU, itu Muhammadiyah, jangan. Al-Azhar sendiri, saya sebagai sesepuh Al-Azhar Pak, ora podo Pak. Al-Azhar pusat sering ora podo, ora sama dengan Al-Azhar Kalimalang Pak, coba. Al-Ihsan Jaka Permai, yang saya sebagai sesepuhnya, yang selalu YouTube tiap Selasa subuh itu, dengan Al-Ihsan di Pondok Timur Mas, ora podo Pak. Namanya sama Al-Ihsan. Kalau nama Masjid Az-Zumar jarang Pak. Sedikit Az-Zumar itu.
Wasiqal ladzina taqau ila rabbahum ilal jannati zumara. Loh, zumara itu golongan mutakin, Pak. Tapi sebelumnya ada wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Tapi azumar ini azumar surga, Pak. Insya Allah. Waduh, kalau nggak saya tutup ngomong terus Kiai nanti, Pak. Jadi kalau bahasa Cina begini, Pak. Cangkem ditulis itu ditulis. Cangkem kudu dicancang supaya mingkem. Kalau nggak dicancang, Kiai ngomong terus wong jurkam. Terima kasih matur nuwun. Mudah-mudahan jamaah sehat untuk ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon pamit ke Markas BIN Kalibata karena ada kuliah duha di sana. Semoga selamat. Jenderal juga banyak yang soleh, Pak, di sana. Walaupun Kang Budi lain, tapi anak buahnya soleh-soleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.